banget sitostatika. Cara kerjanya menghambat sama menghancurkan sel. Ya ini umum lah, kita tahu lah. Ya, coba. Penanganan sitostatik itu kenapa perlu dilakukan secara hati-hati? Karena ini bersifat karsinogenik. Apa karsinogenik? Dapat menyebabkan kanker. Terus ada kayak karsinogenik, Mutagenik. betul. Mutagenik itu menyebabkan mutasi genetik. Kalau teratogenik itu dapat membahayakan janin. Mekanismenya itu ada inhalasi sama absorpsi. Inhalasi itu terhirup ya. Kalau absorpsi itu masuk dalam kulit. Industri tertelan. Enggak sih, kayak kita hafal. Nah kalau cari BSA kan, BSA itu apa? Body Surface Area. Itu sama kayak LPT ya, luas permukaan tubuh. Iya kan, sama ya. Rumusnya coba. Akar tinggi kali BB terus bagi 3.600. Kalau CLCL cowok cewek dulu. 140 dikurangi umur dikali BB dikali 0,85 bagi 72 kali CR. Kalau laki-laki 140 dikurangi umur dikali BB per 72 kali CR. Nah sekarang kalau CRCL normal itu di rentang berapa? 90 ke atas. Ya 90 ke atas. Terus kalau ringan itu tengahnya 60 sampai 89. Terus kronis Di bawah 60. coba kita lihat apakah benar. Normal kira 90 benar. Terus kalau rusak ringan itu 60 sampai 89 benar. Ya di bawah 60 betul. Oh, iya. Di sini ada BM. Baca lihat BM. Pembolongan ini enggak sih? Kalau underweight itu BMI di bawah 18,5. Tapi yang di soal kayak ini enggak ada. Nah, Genlif ini buat ngitung CRTL yang enggak diketahui dulu sama tingginya. Sebenarnya umur 98 kurangi 0,8 dikali umur kurang 20 kali 4,9 per CR. 98 dikurangi 0,8 dikali umur dikurangi 0,9. Iya dikurangi 20 kurangi 0 kali 0,9 per CR. Iya ya kan. 98 dikurangi 08 dikali umur dikurangi 20 dikali 0,9 per lupa CR. 98 kurangi 0,8 CR kali umur kurang 20 kali 0,9. 98 kurangi 0,8 dikali umur kurang 20 kali 0,9 per CR. Ini kalau misalnya nilai GFR, rumus GFR apa? 140 yang itu 140 dikurangin umur dikali BB ya kan udah per kali 0,85. oh ya 0,85 per 72 kali CR. Kayak yang Genlif 98 98 kurang kali kurangi gak sih?
iya 98 kurangin 0,8 dikali sama umur dikurang 20 ya kan, dikali 0,9 per CR. 8, 0,9, oke betul. Kalau nilai GFR-nya lebih dari 60 berarti hitungnya ini C kali GFR plus 25. Kalau pas 1 sampai 59 miligram karbohidratnya dihitung dari BSA kali 250. Kalau 16 sampai 40 nilai GFR-nya, miligram karbohidratnya dihitung dari LPT kali 200. Ini LPT ini apa? BSA. BSA. Misalnya dosis. Oh iya yang tadi ya sih 10, kurang dari 10. Soalnya itu apa ya? Ini antispatin. Ini dengan dosis sudah kita ada. Apa ya? Siapa lah? Semua bisa. Itu menales. Apa mau ngasih sama sih? Tapi kita tuh kalau mau belajar tuh ini nggak sih, nggak harus materi yang kemarin banyak itu kan kayak semuanya nggak sih? Iya sebenarnya. Nah kita tuh apa sih bahasa Indonesia sih? Itu aku bagian bahasa saat ini terus aku biar tahu terus apa ya? Lihat gimana ya? Sampai dia lah. APD itu baju pelindung. Nah sebaiknya APD itu Disposable itu apa? disposable, Sekali pakai. sarung tangan, terus bebas tahu, kacamata atau gemak yang ada di kaki, terus topi itu apa namanya? Jangan lupa. Terus habis itu sepatu khusus ya. Terus nih ini loh. Iya ini gambarnya. Guys. Ya kita udah Mas. tahu lah. Personal handling sebaiknya dilakukan ini sebaiknya pemeriksaan 6 bulan yang diperiksa itu darah, darah, fungsi hati, fungsi ginjal, asam folat, dan vitamin B12. Terus pemeriksaan lebih lanjut sebelum bekerja kembali. Terus sudah selesai bertugas. pemeriksaan kembali hasil labnya setelah selesai bertugas. Terus Ya tidak dilibatkan dalam pada ke wanita yang merencanakan hamil, wanita hamil, wanita menyusui, laki-laki merencanakan untuk menikah. Berarti kalau nanganin ini kan situ ya, kayak bisa punya anak ya? Iya kan? Oh wanita hamil aja nggak boleh, yang merencanakan hamil nggak boleh. Itu laki-laki yang merencanakan hamil. Ya emang nggak boleh nggak? Tapi kan cewek doang gitu loh. Ya emang. Nah ini laki-laki. Ya emang iya kan kalau merencanakan menikah ya pasti. Ya nggak pasti kayak mesti kan apa ya kayak merencanakan itu. Ya. Semua petugas harus terhindar dari penanganan obat kanker minimal 1 bulan. Jadi waktu penanganan obat kanker itu petugasnya 1 bulan sebelumnya itu harus terhindar dari penanganan obat kanker. Gitu aja. Nih petugas ya, untuk petugas setiap Diperiksa 16 16 kali kali. meliputi hati, fungsi ginjal, asam folat, dan vitamin B. sama. Kamu ngulang ya tadi? Terus jika hasil labnya abnormal, periksa periksa lebih lanjut sebelum bekerja. Terus selesai tugas Periksa kembali labnya setelah selesai bertugas. Ribet ya. fasilitasnya
Ya inilah ya. steril, fisik. BSC, Biologi safety box, kalibrasi, BSC BSC 16 16 kali. kali. Oh, 2 tahun 16 kali. Ini tahun sekali. Perlengkapan pelindung yang seperti APD dan lain-lain. Teknik khusus pelatihan pencampuran atau pengoplosan sitostatika. Ya, ini yang sesuai SOP ya. Peralatan penunjang untuk membuat sediaan yang sesuai dengan jenis sediaan yang akan dibuat, misalnya injeksi, infus, atau serbuk. Ruang steril, ini syarat-syaratnya ruang steril. Pasang HEPA filler, udaranya bersih, bebas debu, defogging 1 kali seminggu dengan alkohol 70%. Ujian sterilitas 1 kali sebulan. Itu di ruang ganti, ruang ADM terpisah ganti HEPA filler 1 kali setahun. Ruang dilengkapi pas box tempat keluar sediaan obat. Preparation area harus di Persiapan ya. Ruang persiapan harus di ruangan terpisah, clean room. Ukurannya tergantung besaran kegiatan. Lantai dari vinil ya atau epoxy, dapat dicuci, dapat fasilitas cuci tangan, ada wastafelnya atau lain, laminan airflow, carpet, HEPA filler, penyaring udara, ada lemari pendingin, penerangan baik di dalam ruangan, dilengkapi dengan passbox, terus dilarang merokok, dilarang membawa makanan atau minuman di area tersebut. itu kayak BSC. Nah ini BSC mirip sama LAF. Ya. Mekanismenya gimana? Intinya BSC itu lebih hemat dari LAF karena nggak langsung mengenai apa ya, petugas itu ya, beda sama LAF yang agak, kalau LAF itu lebih melindungi produk ya kan, kalau BSC melindungi produk sama petugas. Ini HEPA filler, Filter oh ya filter. Ini ya dilihat kita nggak ada. ada kan di BSC atau LAF itu ada. Oh itu. Dari BSC itu. Oh iya ding. Iya, salah maaf. Terus ini passbox. Persiapan dari situ. Cuci tangan, yuk kita praktekkan cara cuci tangan yang baik dan benar. Ini dulu di pasang air dulu, dialirin air. Terus punggung, Habis itu punggung, terus lambung, sela-sela. terus ini gerakan apa Ini sih? mengunci. Terus yang ini kuku, putar-putar apa sih? Aku lupa. gerakan putar. Mengulek nah itu. Terus Itu ini jempol. dibagi jempol, selasa ini. Terus kemudian Udah gilas. ini Terus pakai APD lagi. terus Persiapan ruang sterilnya. menghidupkan blower, terus sistem. disinfeksi 5 menit pakai alkohol 70%. Meja kerja dialasi dengan alat kemoterapi, terus disediakan kantong ruangan. Jenis alatnya disesuaikan dengan sediaan yang akan dibuat. Terus proses pencampurannya itu sesuai jenis sediaan dengan cara seaseptis, seaseptis mungkin lah. Boleh. Mumet ya sifat fisik
Fasilitas obat. Stabilitas obatnya di kartisisnya itu larutnya harus sesuai dengan sitostatikannya, terus stabilitas atau waktunya. Misal fluorouracil segera digunakan pada suhu panas. Mitomycin stabil hanya 3 jam dalam larutan. Methotrexate segera digunakan. Itu ada pengaruh cahaya juga sama reaksi dengan wadah gitu lah. Tidak boleh tidak boleh dipakai needle dari AI. Dari Oh iya, mau tahu. iya nggak sih? Iya. Kan? Terus penyimpanan penyimpanan itu di tempat kamar, ada sitarapin, asparagin, terus suhu 2-8 derajat itu dactinomycin, terus tidak boleh dalam lemari es itu fluorouracil, terus tidak boleh dalam lemari es. Boleh di lemari, berarti boleh di lemari tapi nggak boleh di freezer gitu kan. Gemcitabine tidak boleh dikocok. Ada itu paclitaxel, interferon. Sudah boleh tuh gitu. Hanya boleh melalui intravena infusion kayak danol gitu. Tidak boleh multi terus apa? Multi itu kayak multinya lebih dari satu. Itu kayaknya ya ininya begitu. Ini udah lewatin ini prosedur pencampuran sediaan itu harus menggunakan APD sesuai prosedur ya. Cuci tangan yang kayak tadi kita praktekin tuh menghidupkan biologi BSC itu 5 menit sebelum digunakan. Terus melakukan dekontaminasi dan disinfeksi BSC sesuai prosedur. Terus menyiapkan meja BSC dengan memberi alas sediaan sitostatika, menyiapkan tempat buangan sampah khusus, bekas sediaan sitostatika. Ini agak gitu. Susah. Gimana ini biar nggak kelihatan ya ini? Tapi biar kelihatan ini. Oh, slideshow kayaknya. Ya. Ayo. Nah, ini tadi. Nah, terus melakukan disinfeksi sarung tangan ya, berarti waktu udah pakai sarung tangan ya disemprotnya pakai alkohol 70%. Terus mengambil alat kesehatan dan bahan obat di pas box. Terus meletakkan alat kesehatan dan bahan obat itu di atas meja BSC. Kemudian melakukan campuran sediaan sitostatika secara aseptis. Terus memberi label yang sesuai pada setiap infus dan squid yang sudah berisi sediaan sitostatika. Jadi dipisah-pisah kayak ini untuk ini gitu. Jangan dicampuri jadi satu. Kemudian membungkus dengan kantong hitam atau aluminium foil untuk obat-obat yang terlindung dari cahaya. Jadi dibungkus. Nah, terus membuang semua bekas campuran obat ke dalam wadah yang khusus. Masukkan infus untuk squid yang berisi sediaan sitostatik ke dalam wadah untuk mengirim. Betul. Kan sampai habis suaramu. Mengeluarkan wadah untuk pengiriman yang berisi sediaan jadi melalui pas box. Terus menanggalkan APD sesuai prosedur. Nah, ini untuk kecelakaan, misal ada yang terjadi tumpahan dalam kotak BSC, maka blower harus segera dihidupkan. Terus petugas pastilah membersihkan dengan menggunakan APD. Terus tumpahan diserap dengan kain kasa dan handuk, ininya bahan yang menyerap. Terus jika dalam bentuk serbuk serap
digunakan kasa basah. Terus Pecahan pecahan diambil hati-hati, terus dibuang di kontainer. Terus kasa dan handuk bekas serapan tadi buang dalam kantong yang tertutup. Terus cuci, bilas permukaan PSC 3 kali dengan deterjen atau Aquades cukupnya. Terus kalau ini tadi masih sama apa enggak? Sama harus gunakan ya alatnya kemoterapi seperti respirator, kacamata pelindung, double gloves, sarung tangan. Terus tempatkan pada peringatan ya, korbannya itu bukan sih. Terus caranya sama kayak tadi. Sama dalam PSC. Penanggulangan bila terjadi kontak dengan petugas. Kalau Ini jika kontak langsung itu sarung tangan dilepas, terus bilas kulit dengan air hangat, cuci dengan sabun dan bilas dengan air hangat. Kalau kulitnya sobek itu disekat dengan kasa, ini adalah dibasahi dengan larutan klorin 5%. Terus dibilas lagi pakai air hangat. Terus kalau kalau kulitnya sobek bilas dengan H2O. H2O2 2%. Terus itu nyiapin antidot yang sesuai. Bila tertusuk jarum diisap tuh maksudnya gimana ya? ya kan maksudnya kan disertasikan, maksudnya kayak masa ya gitu kan nggak ngerti Oh ini pakai tuh. syringe itu untuk mengambil obat kembali. Oh beda kan, ini udah beda titik. Isap obat yang telah terinfeksi, terus pakai itu yang baru untuk mengambil obat kembali. Lepas sarung tangan, bilas dengan air hangat. Ya, Ini yang kayak sama. sama kayak tadi yang BSC ini. Terus kontaminasi pada mata. Oh berarti beda sama yang di modul kita tuh. Iya, beda dikit, tapi sama aja. Nah, beda. Kita kan kalau mata kan dibilas pakai ini, kalau tadi kompres itu selama 15 Sama aja nggak sih itu rendam dan bilas mata dengan air hangat? Iya, dengan menit doang. Aliri mata dengan larutan pencuci mata hampir sama kok sebenarnya, cuma beda berapa menit. Mungkin kayak sesuai kebutuhan nggak sih? Iya kayaknya. Kalau masih ya agak lama. Kayak serem. Ya apa nggak ya? Penanganan buangan sito. Semuanya diberi label ya. Terus petugas harus menggunakan APD yang lengkap ya. Terus materialnya tuh dibuang ke dalam kantong tebal yang tertutup. Iya. Terus masukin ke kontainer yang anti bocor. Ya. Terus tidak bisa intinya yang tidak bocor lah. Terus tahan kalau misalnya terus ada tusukan benda tajam. Terus buangan itu dimusnahkan di insenerator dengan suhu 1000 derajat Celcius atau dengan chemical inactivation. Nah itulah ya itu. Inactivation. Kayaknya susah banget di mulut ini. Udah. Mantap mas. Ya. Iya mantap. Iya udah mantap deh. Oke kita ganti bab. Apa lagi ya? Lihat itu, lihat bisi cancer.
sama itu beri ini enggak sih enggak Apa? kayak ini yang pedoman coba kamu buka boleh enggak kayak mat buku Ya, teknik pencampuran obat suntik. itu seperti itu nggak sih Terus teknik pencampuran obat suntik. satu itu Memeriksa. memeriksa kelengkapan dokumen. prinsipnya ada 5 benar pasien, obat, dosis, rute, dan waktu ini enggak? Ada. Terus pemeriksaan kondisi obat itu ada nama obat, jumlah obat, terus nomor batch, tanggal, kadaluarsa. Terus melengkapi form permintaan. Terus melakukan konfirmasi ulang pada pengguna jika ada nama yang tidak jelas atau tidak lengkap. Terus perhitungan dosis, memilih jenis pelarut yang sesuai, terus menghitung volume pelarut yang digunakan. Terus membuat tabel Eh, berdasarkan nama, nomor rekam medis, ruang perawatan, dosis, cara pemberian, kondisi penyimpanan, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa campuran. Contoh tabel obat campuran 1, campuran 1. Terus membuat label pengiriman, terdiri dari nama pasien, nomor rekam medis, habis itu ruang perawatan sama jumlah paket. Nah, terus melengkapi dokumen pencampuran. Terus memasukkan alat kesehatan, label dan obat-obat yang akan dilakukan melalui pasbox di ruang steril. Pencampuran. Kita mengulang obat. Proses pencampuran obat suntik secara aseptis. Terus digunakan APD yang lengkap, Ya, betul. melakukan dokumentasi dan disinfeksi, terus menghidupkan LAF sesuai prosedur, terus menyiapkan meja LAF dengan memberi alas penyerap cairan, terus menyiapkan kantong buang sampah dalam LAF untuk bekas obat nanti yang dilakukan, kemudian mendisinfeksi sarung tangan dengan alkohol, terus mengambil alat kesehatan dan obat-obatan itu dari pasbox, melakukan pencampurannya nanti secara aseptis. Ini kan pembagian resep yang dilakukan untuk pengecekan dalam screening resep toxic gitu. Itu yang pertama itu rekonstitusi obat adalah proses pencampuran obat injeksi dengan larutan steril untuk menghasilkan sediaan intravena yang siap untuk digunakan. Definisi rekonstitusi itu Obat ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam rekonstitusi obat. Terus menjamin kesterilan sama menjamin kesterilan produk yang akan dijadikan. Terus kelengkapan permintaan rekonstitusi obat, elemen-elemen yang perlu dilengkapi pada saatnya yaitu administrasi farmaseutik. Terus ada interpretasi permintaan rekonstruksi obat, yaitu pengecekan dosis, pemilihan pelarut, volume, cara pemberian,
kecepatan pemberian, interaksi obat, dosis obat. Nah, ini perhitungan dosis ya. Rumusnya PSA. akar tinggi badan dikali berat badan per 3.600. Ya. Contohnya ini ya. Contohnya ya, misalnya BB-nya 70 kg. Kemudian TB-nya 175 cm. Nah, BSA akar BB TB dikali BB per 3.600 ya, kemudian masukkan, kemudian dapat segini. Terus menghitung dosis itu PSA tadi dikali sama dosis obat ya. Iya. Dosis obat yang diketahui ini ya. Terus kemudian sudah ini PUD itu beyond use date ya. Artinya apa? Batas waktu penggunaan. batas penggunaan. Nah, di sini pengertiannya itu BUD itu adalah batas waktu penggunaan obat suntik setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasannya dibuka. Terus untuk identifikasi pelarut yaitu mencari data kelarutan zat aktif, mencari data kestabilan, kemudian sesuaikan dengan klinis pasien, kemudian menetapkan pelarut yang dipilih. Ini PUD ya, kondisi penyimpanan tuh misalnya itu ada suhu kamar kurang dari 25 derajat Celcius, kemudian di kulkas 2-8 derajat Celcius, kemudian beku ya kurang lebih min 10 derajat Celcius. Kurang lebih atau sama dengan minus 10 derajat. Menghitung konsistensi cairan. Nah, ini tuh untuk membaca kemasan label obat suntik karena terdapat perbedaan dosis total antara ampul sama vial. Kemudian dihitung konsentrasi cairan yang akan dibuat, itu konsentrasi yang diinginkan dibagi dengan konsentrasi yang ada pada sediaan obat suntik, kemudian dikalikan jumlah volume yang akan diberikan. Yang kelima, menentukan batas waktu penggunaan. Cara penggunaannya itu resiko rendah, yaitu penyimpanan, rekonstitusi obat suntik dalam LAF atau PSC di ruangan kelas 5. Dan itulah kemudian resiko sedang, yaitu menyimpan rekonstitusi obat suntik di ruang kelas 5, tahapan rekonstruksi dan produksi rekonstitusi obat suntik untuk pasien dengan beberapa kali resiko tinggi adalah resiko obat suntik tidak dilakukan dalam ruangan kelas 5 yang tidak menggunakan LAF atau PSC. Ini contohnya suhu kamar,
Kalau suhu Resiko. penyimpanannya itu suhu kamar suhunya kan kurang dari 25 derajat Celcius. Berarti BUD-nya kan kalau resiko kontaminasinya rendah itu 48 jam. Kalau sedang 30 menit. Kalau 30 hari. oh iya, tinggi 24 hari. Kalau di suhu kulkas 2-8 derajat Celcius itu di resiko rendah itu 14 hari, terus di resiko sedang itu 9 hari, di resiko tinggi itu 3 hari. Ya. Kemudian kalau di beku itu 45 hari dari rendah, sedang, dan tinggi. Ya. Kemudian penanganan limbah dalam proses dispensing steril. Limbah adalah Sisa atau bahan buangan yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan kesehatan ya, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan fasilitas kesehatan yang lain. Terus macamnya itu ada bahan padat, cair, sama gas ya. Terus ada potensi untuk menimbulkan resiko bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Terus kalau limbah itu bisa mengandung bahan biologis, contohnya seperti darah, cairan tubuh. Terus kalau jenisnya kimia itu seperti obat-obatan yang kadaluarsa sama bahan kimia laboratorium. Kalau limbah sitotoksik itu contohnya kemoterapi, obat kemoterapi, sama ada limbah radioaktif. Nah, kemudian jenis limbah ada yang bersifat Sitostatik atau hazard. Terus limbah benda tajam, APD, sarung tangan, terus kemasan skincare. teknik pembuangan limbah itu limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit itu dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan atau resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Kemudian Jenis limbah jenis limbah yang dihasilkan rumah sakit itu bisa limbah medis, baterai bekas, obat, dan bahan farmasi kadaluarsa, oligogas, kandungan oligogas, dan lain-lain. yang lain-lain. Ada prinsipnya juga. Prinsipnya itu ada identifikasi jenis limbah B3 dilakukan dengan cara unit kerja di lingkungan melibatkan unit penghasilan limbah di rumah sakit. Identifikasi dulu Sama unit kesehatan. Kemudian yang kedua diidentifikasi limbahnya berdasarkan jenis limbah, karakteristik, sumber volume yang dihasilkan, cara pewadahan, cara pengangkutan, dan cara penyimpanan serta pengolahan. Kemudian hasil pelaksanaan identifikasi itu dilakukan dokumentasi. Yang kedua, tahapan penanganan pewadahan dan pengangkutan limbah B3 di ruangan sumber, yaitu tahapan penanganan B3 harus dilengkapi dengan SOP. atau standar operasional prosedur. Kemudian penanganan limbah B3 disosialisasikan kepada kepala dan staf unit kerja yang terkait dengan limbah B3. Kemudian khusus untuk limbah B3 tumpah di lantai atau di permukaan lain, Seperti tumpahan darah dan cairan tubuh bahan kimia, dan dan lain-lain lain-lain itu dibersihkan menggunakan perangkat alat atau skill kit.
atau dengan alat atau metode pembersihan lain yang memenuhi syarat. Hasil pembersihan limbah B3 itu ditempatkan di wadah khusus. Kemudian dilakukan catatan pelaporan kepada unit kerja. Kemudian perangkat alat bersih spill kit atau alat metode bersih lainnya untuk limbah B3 itu disiapkan di ruang sumber dan harus dilengkapi dengan penggunaan dan data keamanan bahan MSDS. Kemudian pewadahan limbah B3 di ruangan sumber sebelum dibawa ke TPS. Limbah B3 harus ditempatkan pada tempat atau wadah yang khusus, kuat dan anti karat dan kedap air, kemudian terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, dan kemudian dilengkapi dengan simbol B3. Kemudian selanjutnya limbah B3 di ruang sumber yang diserahkan atau diambil petugas itu dibawa ke TPS limbah B3, harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan. Kemudian pengangkutan limbah B3 dari ruang sumber TPS harus menggunakan kereta angkut khusus berbahan kedap air, mudah dibersihkan dan lain-lain. Penempatan misalnya kita soal kan yang dulu itu pengangkutan limbah B3 dari ruang sumber ke TPS dilakukan oleh petugas yang sesuai mendapat pelatihan penanganan limbah B3 dan petugas harus menggunakan pakaian dan alat pelindung diri. Kalau tinggal dari bahasa kayak mending perhitungan ya sih. Kayak nulis soal apa sih? Bukan perhitungan. Kayak materi perhitungan buat apa ya, aku bingung sih apa ya, selama bukan nama deh bersama orgasme. Perhitungan aku kita pusing. Mereka bukan
Gak apa, gak usah. Kamu kalau baca materi itu gak bisa tuh. Jadi kita ngitung aja. Kan baca doang. Tapi capek. Aku biasanya ditanya sama estimasi. Gak sepakatan aja mau gue. Aku perhitungan. Soalnya perhitungan itu nggak apa-apa ngulang, tapi kan hasil Ya, akhirnya kayak beda, kayak gini loh. Kita ini berapa halaman coba? baca. Baru baca. Ini capek kalau kamu 1 jam 30 menit baca kayak gini. Ujungnya ini yang apa? Mama kan belum itu tadi. Udah aku keluar tadi. Dan aku langsung. Tapi untungnya kita kayak nggak usah lengkap gitu loh, kayak cuma ya rumusnya ini, tapi sambil pakai kalkulator. Sana ini deh pakai ABS. Untuk pelanggan. Bukan kemana ya? Ada bukan? Ini kok. Bukan tuh tapi ada di display ini. Ini yang mati. Ini aja. Yang tadi kan 3, yang ini 4 tadi. Ini tabelnya misal misalkan 150 TP-nya. Terus PP-nya 45. Umur 35. Itu perempuan ya. Pakainya obat ini trapesi tabu. Trapesi BSM. Kita kan kayak biasa itu BSM. 150 dikali 45 per 2.600. Yang itu kan Kalkulatornya mana kalkulator? ini Nggak kelihatan di kamera. Makanya kalkulator aja. ini Ini sendiri aja. barang-barang air. 150. Oh iya. 50 dikali 45 6.700. Kalau 360 jadi 3.600 ya 1,875. 1,875 ya. Kita cari Akarnya 1,369 meter persegi. Dosis ya, kita masuk dosis. ini diketahui 1000 sampai 150. 1000 dikali sama BSA. Waktu ya maksudnya gimana sih 1000 sampai 1000 Dan 2 kali terhitung lagi. enggak satu
Ya ini lah 1000 doang yang dipakai. Ini 500. Oh, 500. Kekuatan. Total jadi teman-teman dikali 1000 kok 1369 miligram. Kemudian soal berikutnya aja. Ketahui pasien. Umurnya berapa? 37. 37. BP BP 60. 60. BP BP 163. BSA berarti 163 dikali 60 per 3600. 163 dikali 60 yaitu 9.780 dibagi 3.600 hasilnya 2,716. Kemudian diakar 2,716 yaitu 1,648 meter persegi. Kemudian dosis 1 itu 50 mg per meter persegi dikali sama BSA 1,648 sama dengan 82,4 miligram. Kemudian dosis kedua kita nyari BFR. Ya kalau pakai laser kan langsung 50 dikali hasil BSA nya. Kan kan mirip BFR. BFR-nya kan yang karbo. Kamu yang kalau ya. Iya. Ya. Terus sel-sel itu apa sih perempuan ya? Kemudian 140 dikurangi umur kali PP dikali 0,85 per 72 kali CR dengan 140 dikurangin umur berapa? Oh, itu 7 PP nya 60 dikali 0,85 per 72 dikali S 0,8 dengan kali 2 kamu ya tahu? Oh, benar. dengan 140 dikurangin 37 kali PP 60
dikali 0,85. Hasilnya itu 5.253 per 72. Kok hilang? Dibagi itu dia 72 kali berapa? 0,8. 1,197 mili Mili per menit enggak sih? mili per menit. Dan dosisnya dosis AUC dikali GFR ditambah 25. AUC nya itu tadi 2 dikali sama GFR nya 91,97 ditambah 25 dengan 2 kemudian 91,97 ditambah 25 itu 233,94 miligram. Itu hasilnya 2,93,94. Oke, selanjutnya PP-nya mau berapa? Umur belum. Karena laki-laki ya, nilainya 75. Terus PP-nya 175. Umurnya 40. CR kan normal sama. Jadi disuruh hitung dosis. Ini itu 1000. Ya, dia banyak sekali. Nah, itu kemudian dia ada 200 2000. Kok dibagi ya? Ini aja langsung yang tadi pakai ini. Hitung GFR pasien. Hitung GFR dulu. 140 dikurangin umurnya 40, kemudian dikali BP 75 dikali ada cowok, kemudian 72 dikali CR nya 0,6 sama dengan 100 dikali 75 per 72 kali 0,5. 100 kali 75
sama kali 75, kemudian dibagi 72 kali tadi berapa? 0,6, hasilnya 173,61 mili per menit. Kemudian untuk apa lagi? Dosis fakultas sel itu ini DSA itu DSA ya. DSA. DSA dulu. Akar 3,5. Itu 1,870 meter persegi. Kemudian dosis, langsung hitung dosisnya 1,15 dikali sama PSA nya 1,870, hasilnya 327,25 miligram. Kemudian yang karboplatin, dosis kedua itu AUT kali GFR tambah 25. Jadi ini 6. Hasilnya 6, GFR-nya 173,61 ditambah 25 sama dengan 6 kali 173,61 ditambah 25, yaitu hasilnya 1.191,66 miligram. Kemudian yang bevacizumab dosis 3 itu 15 kali PSA nya itu 1,870 sama dengan 1,870 dikali sama 15, yaitu 28,05 miligram. Udah Ya, apa ya, apa spesialis siapa? dosis lagi kita cari PSA. Kita masih kita lihat berapa
TB-nya 170. Coba deh. Sebelumnya 60, umur 50. Kita cari dosis BSA dulu. 8 170 dikali 50 per 3.600 dengan akar 283 akar 2,833 itu 1,683 meter persegi. Kemudian kita hitung dosis pertama itu oksaliplatin 130 mg per meter persegi dikali sama PSA tadi 1,683 dengan 1,683 dikali dengan 130, hasilnya 218,79 miligram. Kemudian yang dosis kedua itu bevacizumab itu 7,5 miligram per meter persegi dikali PSA 1,683 kali 7,5, hasilnya 12,6225 miligram. Dosis yang ketiga itu capecitabin itu 1000 miligram per meter persegi dikali PSA 1,683 yaitu 1.683 miligram. Habis. Berarti dapat 200. Setelahnya itu yang kemarin. Berarti berapa jam lagi? 20 balik lagi Tadi baru 28 menit kan? 28 tambah 30. Iya sih. Nah, yang kelima BB 45 TB samain lah. Terus 65 kita apakah dari sini aja nggak sih? Kita bahas ini aja. Sebenarnya 45. dan gini ketujuannya Libanya harus 65. Ini diketahui oksaliplatin dosisnya 85, leukovorin 400, fluorouracil 400. Ini juga sama, tapi dosisnya 2400 mg per meter persegi. Kan kita dulu BSA-nya. BSA itu rumusnya TB kali DB per 3600. Nah, TB-nya itu kan harus 65, iya kan? Terus 4 kali 45 per 3600.
kan akar 7.525 per 360 itu 3.600, terus hasilnya diperoleh akar 2,06 sama dengan 1,43. Ini aja tapi ini nggak ada soalnya. Ya ini kan dosisnya oksaliplatin kan 85. Terus sama apa sih? Oh iya, kita cari dosis berarti 85 mg ini dikali hasil BSA 1,43 ini. Hasilnya kan ada apa ya? Oh hasilnya 121,55. Tahu saya dari ini. Terus setelah cari vial, kan direferensi 50 mg per 10. Jadi cari volumenya itu hasil dosisnya ini dibagi 50 dari ya ini vialnya dikali 5 mili. Iya ini harusnya 10 mili dikali 10 mili. Berapanya berapa sih? 1,25 kan itu salah ya. 150 kali 10 maksudnya 24,31 yang harusnya. Terus buat glukoforin itu kan 400 mg ya dikalinya. Berarti buat nyari dosisnya 400 itu dikali 1,43 hasil BSA, temunya 572. Di referensi itu kan apa ya, memuat 100 mg per 10 buat glukoforin. Jadi buat nyari volumenya hasil dosisnya 572 mg per 100 ini miligram kali 10 mili. Ketemunya kan berapa ya? 57,2 di sini ya. Ini kan diketahui 5 pasien laki-laki ya, jadi di rumusnya nggak pakai rumus apa ya, GFR. GFR nya nggak pakai 0,85. Diketahui usianya 50, tubuhnya 70, TB-nya 170. Terus akan mendapat paclitaxel dengan dosis 200 mg per meter persegi. Sedangkan CR-nya diketahui 1,2 mg per dl. Disuruh hitung BSA sama dosisnya. Kita cari dulu BSA. Rumusnya sama ya. Jadi kali BB per 3.600. TB-nya berapa sih? Yaitu 170 dari 70 per 3.600 kan ketemunya nanti kalau diakar ya 1,818 meter persegi. Terus buat nyari dosisnya, dosis obat paclitaxel ini kan 200 mg ya, diketahui di referensi dari Fisikasernya. Itu dosisnya 200 mg per meter persegi dikali 1,818 meter persegi, ketemunya 363,6 mg. Kita cari perhitungan CLCO-nya buat nyari apa? Ya itu ditanyakan CLCO. Nah
ini rumus CRCL-nya kan buat laki-laki itu coba sebutin. Coba. CRCL buat laki-laki. 92. 140. Oh, 140 dikurangin umur dikali BB per 72 kali CR. Ya, nggak pakai 0,8. Buat laki-laki. 140 dikurangi umurnya kan 50 dikali BB-nya 70 per 72 kali CR-nya 2. ya. Ini jumlahnya kan 6.300 per 86,4 ya. Tingginya 72,91 mili. Jangan lupa satuannya yang lengkap, mili per menit per 1,73 meter persegi. Ini soal ketiga. Ini buat perempuan. Kalau perempuan kan rumusnya GFR itu pakai 0,85 ya dikali itu. Ini diketahui umurnya 35. Udah diketahui BSA ini 1,312 meter persegi. Nah itu sobatnya kan karboplatin. Terus didapat hasil serum kreatininnya 1,1 mg per dl. Nah kita cari dulu apa dosisnya ya. AUC-nya kan pakai 6 ya, sesuai referensi ini. Ya, ini di referensi. Dosis karbo itu kan sesuai ini ya. AUC kali GFR plus 25. AUC-nya kan 6 dari referensi. Terus GFR-nya kan hitung dulu. Iya. Karena sudah diketahui BSA-nya, berarti pakai rumus yang coba sebagai rumusnya generik 98 dikurangin 0,8 terus dikali sama umur kan ya, umur dikurang 20 dikali 0,9 per CR. Nah itu kan ketemunya CR-nya nanti 1192,90 mili. Ini kok beda? Ini salah ya. Buat nyari dosisnya itu berarti AUC-nya kan 6 dikali 1,1 plus 25, jadi sama dengan 6 kali 26,1, hasilnya 156,6 mg. Ini obatnya Duxo sama siklofosfamid ya. Nah umurnya kan 39, BB-nya kan 3, TB-nya harus 60. Terus ditanyain apa? Kita nyari BSA dulu ya berarti. BSA kan TB kali BB per 3.600 sama dengan langsung hasilnya aja 1,673 meter persegi. Terus buat nyari dosis Duxonya, hasil BSA dikali 60 itu didapat hasil 100,38. Ini vial yang direferensi dan serbisi itu ada 50 mg per 25 mili. Jadi kita hitung volume itu dosis yang tadi dihitung itu dikali sama
sediaan vial yang ada di referensi tadi. Kemudian dapat 50,19 mili. Kemudian untuk sikloplosamid itu dosisnya PSA dikali sama dosis ciklonya tadi itu 600 mg per meter persegi, totalnya 1003,8 mg. Kemudian vial itu vial yang ada di referensi itu siklospamid itu 200 mg. Jadi ngitung volumenya dosis tadi dibagi sama sediaan vial yang ada di referensi tadi itu 200 mg, hasilnya 5,019. Kemudian pasien diketahui umurnya 40, kemudian 55, jadi 375. Obatnya kan doxorubicin, dosisnya 25. Hitung HSA dulu. TB dikali BB per 3.600, dimasukin semua. TB nya saya 75 dikali 55, BB nya per 3.600. Kemudian akar dari 2,67 itu 1,63 meter persegi. Kemudian kita menghitung doxorubicin itu dosis tadi, doxo ini dikali sama PSA. Dosis doxo itu 25 mg per meter persegi dikali sama PSA nya tadi 1,63, hasilnya 40,75 mg. Kemudian sediaan Cari referensi ya, kalau mau cari volume kan vialnya itu vial apa itu? doxorubicin 50 mg per 25 mili. berarti nyari volumenya. Volumenya Dosisnya tadi 40,75 dibagi 50 vial tadi itu dikali 25 mili, hasilnya 20,375 mili. Terus pelarutnya ini dari fisik yang saya sudah ada ya. Terus kita hitung volume totalnya pelarut plus obat zitronnya. Pelarut itu yang ada di mana? Referensi 250 mili untuk doxorubicin. Kemudian ditambah sama volume vial tadi, yaitu 20,375 mili, hasilnya 270,37 mili. Kalau ditambah pasif. Nggak pusing apa? Sini. Oke. Ini perempuan usia 67
tahun dengan BB 61 kg dan CR-nya diketahui 2 mg per dl. Kita nyari CL dulu, yaitu karena dia perempuan 140 dikurangi umur dikali BB dikali 0,85 per 72 dikali CR. Dimasukkan semua, 140 dikurangi umurnya 67 dikali sama BB nya 61 dikali 0,85 per 72 dikali CR nya tadi 2, hasilnya 26,28 mili per menit. Kemudian soalnya berikutnya, perempuan umur 52 tahun dengan BB 165, TB 165, BB 70 kg, itu menghitung PSA nya akar TB dikali BB per 3600. Dimasukin semua, TB nya tadi 165 dikali BB nya 70 per 360. Jadi totalnya 1,79 meter persegi. Kemudian menghitung volumenya kan pakai Excel, hasilnya kan 313,25. Itu vial yang tersedia direferensikan ada 300 mg per 50 mili sama 30 mg per 5 mili. Jadi kan ini hasil dari dosisnya itu dibagi 2, 300 sesuai sama vial yang ke-1 sama 13,25. Jadi kita hitung aja yang sisanya. Ini pakai vial ukuran 30 mg per 5 mili, kan diambilnya sisanya 13,25 mg, itu dibagi 30 kali 5, hasilnya 2,21 mg gitu. Jadi untuk dosis paclitaxel 313,25 mg, volumenya itu yang diambil 50 mili per yang ditambah 2,21 mili dari sisanya gitu. Ini perempuan ya, BB-nya kan 50, TB 160, terus disuruh hitung dosis cisplatin. Direferensikan cisplatinnya itu dosisnya 40 mg. Kita cari dulu BSA-nya, rumusnya sama TB dikali BB per 3600. TB nya harus 60, terus BB nya 50 itu dikali 3600, hasilnya akar 2,22. Dari ini akar 2,22 itu 1,48 meter persegi. Terus kita cari dosis cisplatin. Dari hasil BSA nya dikali dosis cisplatin dari referensi, ketemunya 59,2 mg. Ini perempuan lagi ya pasiennya. Ini usianya 30 tahun, BB-nya 60. Terus TB-nya 160. Diperoleh lab-nya, hasil lab GFR 96 mili per menit. Kita cari dulu BSA. BSA nya nanti dari hasil yang diketahui ini
diperoleh 1,63 meter persegi. Terus buat nyari dosis doksonya, hasil dari BSA nya kan itu berapa? 1,63 meter persegi dikali dosis dari referensi 30 mg sama dengan 48,9 mg. Ini buat karboplatin ya, sesuai referensi kan dia rumusnya AUC kali GFR plus 25. Jadi nanti tinggal masukin aja, AUC nya kan 5 ya, jadi apa nih, referensi ya 5 dikali GFR nya 96 plus 25, nya 605 mg. Nah ini pasiennya pria ya, umurnya 70. Ini sebelah selesai kamu cari kasih soal hapus sama ngerti nanti 70 ya, umurnya 70, terus BP 60, itu 165. Diketahui serum kreatininnya kan 0,87, AUC nya 5. Terus kita cari dulu GFR ya. Rumusnya harus 40 kurangi umur kali BP nya per 72 kali CR. Ini nanti ketemunya 67,04 mili per menit. Terus buat nyari dosis kita pakai yang referensi ini. Jadi diketahui kan ini AUC dikali GFR plus 25, AUC nya kan 5 dikali GFR nya kan 67,04 plus 25. Ini nanti hasilnya 460 mg. Kamu soal nih, mau ngasih kamu soal ya. Nah, ini ya apa, pasiennya kan perempuan, diketahui umurnya 30 tahun. Pasiennya 30 tahun umurnya, terus BB nya 60 kg, TB nya harus 55 cm. Terus diketahui obatnya kan pakai dokso sama karboplatin. Dokso ini dosisnya 30 mg per meter persegi. Terus kalau karboplatin sebagai teratur itu AUC kali GFR plus 25. Coba hitung dosis sama BSA sama CRCL.
Aku juga jarang masak. Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah.